Yesus adalah hidup. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Benar. Dia raja dari segala raja. Dia Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan ya. Tuhan dari, makanya dalam Yohanes 13 itu bukan Tuhan, Tuhan. Biar paham itu kurios. Makanya selama ini banyak salah. Dia akan dikatakan Tuhan, Tuhan. Nggak sama. Tuhan itu dengan Tuhan nggak sama. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha segala, maha tidak terukur. Kalau Tuhan masih bisa diukur. Jangan bilang sama. Nah, di sinilah kita berdebat terus. Sama-sama nggak sama Tuhan dengan Tuhan. Bedanya di mana? Makanya kemarin kita satukan ketuhanan dengan semua umat manusia. Jadi konsep Tuhan yang benar itu adalah Tuhan sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Jadi aku, sekalipun tidak ada langit dan bumi, bahkan beserta isinya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu intinya. Aku tetap percaya kepada Bapa Maha Pencipta langit dan bumi. Sekalipun tidak ada langit dan bumi, beserta manusia apa bahkan yang tertulis, aku tetap percaya. Nah, itu iman. Gini ngomong ya. Jangan harus ada dulu baru percaya. Itu bukan iman. Itu saya akan bertentangan dengan itu. Dibantai Pak Robin kamu. Dibantai Pak Robin kamu. Pak Robin, marga apa? Marga apa? Marga apa kau? Marga. Aku marga Sona Malela. Sona Malela ada 4 itu. Mangunsong Marpaung Nabi itu 10. Iya, Mangunsong Marpaung Nabi itu 10 pardede kami sapudan. Pardede. Berarti kau marga pardede. Lek kumaho aya len isi duneng macam. Amin, puji Tuhan. Nggak buado. Asino sopit ni rasohoy par. Kamu adalah Nang boy, una pula berbahasa Indonesia. Ngomong opo iki? Una pula Orang berbahasa Batak, berbahasa Indonesia, Mak. kenapa? Ngomong opo iki? Orang mudeng aku. Itu aja. Kenapa nggak percaya sama Yesus kau? Ngomong opo iki? Orang Yesus mudeng ada aku. 2 saudaraku. Yesus Kenapa yang nggak palsu percaya? dengan Yesus yang asli. Yesus yang palsu Yang asli oleh ajaran Paulus. Itu Yesus palsu. Yesus yang asli, ya yang asli itu adalah yang Yesus sendiri mengatakan. Jangan aku jadikan Tuhan. Itu yang asli. Gak pernah Yesus mengatakan dia menjadi Tuhan. Gak ada dalilnya. Aku Tuhan, sembahlah aku. Hanya Paulus yang mengatakan gitu. Yesus Tuhan, sembahlah Yesus. Maka dikatakan, dengar baik-baik, 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini bunyinya, kau percaya nggak percaya saudaraku silakan. Yang penting ini yang aku imanin. Begini bunyinya, penyesat akan datang ke seluruh dunia. Yang tidak percaya, ini masalah iman. Yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Yang tidak percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah penyesat dan antikris. Itu garis bawahi. Kau nggak percaya silakan. Kau mau tantang silakan. Aku percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Pasti benar. Kenapa? Dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Maha Pencipta tidak pernah berbohong. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia manusia. Aneh. Iya. Wah, karena dia manusia, makanya dia berterus terang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa manusia di Tuhan? Kan? Itu penghinaan bagi Bapa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kau menghina anak manusia, dosamu masih terampuni. Tetapi ketika engkau menghina Roh Kudus, dosamu tidak akan pernah terampuni, saudara. Maksudnya itu tidak percaya kepada Bapa. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Karena dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah Roh, bukan manusia. Kayak gini lah. Kalau begitu semua manusia. Kayak gini aja ada manusia terus. Kalau kayak gini itu saya udah pelajari. 30 tahun saya mempelajari itu, saudaraku. 30 tahun saya mempelajari kayak gini lah menurut pikiran aku. Kayak gini lah menurutku.
Jangan biasakan mengatakan menurutku. Jangan biasakan menurut orang lain. Jangan. Menurut Bapa. Menurut Maha Aku takut Pencipta. sama- Nah itu baru benar. Cuma di TikTok Andalkan kayak gitu. kata dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Menurut Bapa. Kalau berbicara dengan hamba ini menurut Bapa. Jangan menurut kamu, menurut aku, jangan. Itu kesombongan. Ya benar Pak Ustaz Yusuf. Ya. Jangan pernah menurut Allah. Nah, itu lebih baik. Itulah hamba-hamba daripada Allah. Jadi mengandalkan siapa? Allah seorang. Tidak pernah mengandalkan dunia ini. Jadi selalu lapor sama seperti Yesus. Sama seperti baginda Nabi Muhammad. Selalu lapor kepada siapa? Maha Pencipta. Dia nggak lapor kepada dunia ini. Dia selalu lapor kepada Allah. Nah, itu dari baginda Muhammad. Yesus juga selalu lapor kepada siapa? Bapa. Dia nggak pernah nggak lapor. Bapak, kalau boleh, lakukanlah cawan ini daripada aku. Tetapi biarlah kehendakmu Bapak yang terjadi. Dia lapor. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kehendak Yesus bisa dilakukan. Bisa. Tapi dia harus lapor kepada Maha Pencipta. Bapak, kalau boleh, lakukanlah cawan ini daripada aku. Akan tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia nggak pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah itu yang aku lakukan sampai sekarang. Sama Nabi Muhammad juga begitu. Ya Allah, biarlah kehendakmu yang terjadi. Sama. Karena Nabi Muhammad juga gak pernah membenci Yesus. Makanya Yesus juga gak ada dalilnya. Nggak berkutik dia, Pak Robi. Yesus, kecilan Nabi Muhammad gak ada dalilnya. Woi, Gak ada. Pak Robi. Kenapa ada sekarang dalilnya seperti itu? Dengar dulu. Nabi Muhammad tidak dipercaya itu Yesus itu bahwa Al-Masih. Kenapa kau nggak percaya? Siapa bilang aku gak percaya? Kamu boleh tanya semua yang tebing-tebing ini. Tadi kau bilang. Aku percaya kepada Nabi Muhammad. Tadi kau bilang Aku percaya kepada Nabi Paulus. Yang Yang kepada Paulus, dia bukan nabi. Aku gak percaya. Dia adalah iblis yang menyerupai malaikat, yang serigala berbulu domba. Emang dia menjadi anak murid daripada Yesus? Tidak, 12. Aduh. Yang terakhir adalah siapa? Yudas. Masa tiba-tiba ada jadi yang ke-13 Paulus? Makanya di sinilah banyak terjebak Kristen-Kristen sekarang. Mengikuti ajaran. Makanya banyak yang tertulis itu di dalam kitab adalah tulisan Paulus. 13 kitab. Itu jelas. Ngikutin Paulus Dari ya, mana Pak, saya ya? mengetahui? Jangan. Ngikutin Paulus ya. Benar. Tidak apa-apa, itu pilihan aku nggak pernah. Iya, Yang penting inilah imanku. Aduh, Pak. Jangan pernah kau giring aku ke Nggak dalam ada imanmu, saudara. percaya. Raja Padoha. Kalau itu yang kau percaya silakan. Saya nggak bantah. Tapi inilah imanku. Saya dulunya itu yang saya imanin. Tapi saya mau beralih dari iman yang dulu menjadi yang baru. Saya mau jadi lahir baru. Nggak mau tinggal tetap di jalan tempat. Nggak mau. Itulah iman saya. Berarti- Kalau imanmu seperti itu silakan, saudara. Berarti kau mau murtadin. Apa mualaf? Hah? Jadi mualaf kau nanti. Kau jangan atur. Muslim aja nggak pernah memaksa aku. Masa kau yang jadi memaksa? Masa kau yang lebih mengetahui aku daripada saudara kita Muslim? Berarti kamu Tuhan. Iya. Udah, kamu sembah aja lah. Jangan, nggak boleh maksa, nggak boleh. Kayak gini. Jangan lupa. Gara-gara harta kau jadi lupa sama Tuhan kau, Pak Rodi. Jangan tinggalkan. Dari mana gara-gara harta ini? Nak? Kamu udah menghakimi. Tuhan aja belum mengatakan itu kepada aku. Sementara kau udah mendahului Tuhan. Masalah penghakiman. Berarti kau- Sekarang banyak orang-orang Batak, Begejo. Banyak sekarang orang-orang Batak menghumi. HP itu ada ngihumi dope. Dan roh dope. Belum datang. Tuhan menghakimi kita. Tapi Betul. udah banyak orang Batak sekarang. Makanya bagaimana Iya. aku mempercayai orang Batak seperti itu? Pengajaran yang benar. Itu bukan pengajaran yang benar, itu pengajaran penyesatan. Kalau sudah langsung menghakimi. Aturannya kalau ada saudara kita berbuat salah, doakan. Seperti doa Yesus. Ya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ternyata-nyatanya mereka udah berbuat salah. Tapi selalu, ampunilah mereka Bapa. Ampunilah mereka. Nah, itu ajaran yang benar. Itu lakukan. Jangan pelintir-pelintir. Nah itu yang aku lakukan sekarang, praktek. Bukan berteori. Betul. Capek kita berteori. Cuma satu Capek yang salah berteori. kau tadi. Sekarang saya dulu lama menjadi hamba Tuhan, berteori terus.
Saya menghakimi jemaat dengan apa firman Tuhan. Saya katakan Kebanyakan tidak teori. benar. Iya, iya. Teori. Tuhan itu banyak teori. Saya udah merasakan dan saya udah praktik sendiri. Justru saya banyak menghakimi jemaat-jemaat dengan firman Tuhan. Seakan-akan aku paling hebat. Seakan-akan aku paling sempurna. Seakan-akan aku paling suci. ya. Aku udah bisa mengetahui kebenaran. Jangan keliru saudara. Semakin kau mengetahui kebenaran, pakai ilmu padi. Bagaimana ilmu padi? Semakin berisi, semakin merunduk. Makanya kenapa aku memakai hamba hina? Memang aku, semakin aku berisi, aku semakin hamba hina. Aku memang hamba hina. Dia ada apa-apa pencipta, aku nggak ada apa-apanya. Ya, aku Iya, hanya setitik aku debu, lebih dia hina. ada apa-apa pencipta. Iya. Ya, kalau kau lebih hina, bagus. Saya juga lebih hina daripadamu juga. Makanya apa yang kau hujat kepada aku terima. Bahkan aku katakan terima kasih. Diajarkan dalam kekristenan, mengucap syukur dalam segala hal. Cuman banyak orang Kristen nggak mau mengucap syukur ketika dimaki, nggak mau. Balas makian dengan makian. Kalau aku enggak, ini tanya Ustaz Yusuf. Kalau ada yang memaki aku, mengucap aku terima kasih. Terima kasih. Aku bersyukur. Karena itu barokah, berkat bagiku. Tapi dari tadi saudara aku nggak ada menghina aku. Mantap, luar biasa. Kalau Ini kita hebat. menghina, Ini luar siapa biasa daripada yang lain-lain, Pak Ustaz Yusuf. Pendeta-pendeta kan kemarin nggak tahan, menghina aku. Kalau saudaraku ini luar biasa. Dari tadi saya memancing dia, nggak ada. Bagus. Berarti dia kuat. Nah, jalankan terus. Bukankah itu ajaran Tuhan Yesus? Benar, makanya itu yang aku pancing dari saudara tadi untuk menghina aku, ternyata tidak bagus. Jalankan terus saudara. Oke, itu yang saudara imanin, silakan. Saya nggak pernah bantah. Dan apa yang aku imani, saudara juga nggak perlu bantah. Terima kasih. Aku Ya. sangat mengasihi saudaraku. Pertahankan terus ya. Pertahankanlah terus. Amin, amin saudaraku. Oke, oke. Kaulah Kristen sejati itu. Kaulah Kristen sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Sama-sama. Udah, Bang Saudaraku Raja, juga Bang Raja benar. Padoha. Ustaz. Bang Raja, saya Makasih ya. gantikannya sama yang antri ya. Oke? Oke, makasih, Oke. makasih. Selamat malam. Ya, salam saudaraku, Raja Padoha. Maaf kalau ada kesalahanku. Jangan kencang-kencang Pak Robin. Ya, tadi saya nggak ngerti tadi ngomong apa. Saya sebenarnya bukan orang Jawa, bukan orang Batak. Saya orang Banjar Pak Robin. Aduh, jadi nggak ngerti. Makanya saya bilang ngomong opo iki. Orang mudeng aku. Iya, makanya aku bilang bahasa Iya. Indonesia lah. Aku orang iso boso Jawa lah. Bahasa Jawa iso yo. Orang mudeng. Ngomong apa iki? Orang mudeng aku. Wedus. Wedus. Orang ngertos aku. Wedus kata teman saya. Iya. Gak tahu juga wedus itu apa. Oh, wedus itu kambing. Sesat ini ajaran teman saya ini. Wedus katanya. Saya nggak tahu apa itu wedus. Wedus kambing rupanya. Emang ya teman saya ini ngajarin menyesatkan memang. Yang penting harus dibawa ke hati Pak Ustadz. Itulah supaya kita tambah panjang umur. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam, Kristen, Katolik, Bang? Islam Kang. Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita nyari Kristen nih. Oh, oke. Makasih. Ya. Dikeluarkan Oke, aja, ya. dikeluarkan aja. Ya, baik. Saya hormati. Salam, Terima kasih salam. Pak. Assalamualaikum. Salam buat saudara semuanya. Salam. Baik. Salam Bang Sam. Malam. Iya, silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Gimana ini buka kamera? Tuh. Klik nyalakan.
Nah. Disuruh buka kamera malah kabur. Apa coba? Halo, selamat malam. Ya malam. Malam, Bang. Islam, Kristen, Katolik, Bang. Islam bang. Oh, Islam. Ya, Iya, Islam. Bang. Saya lagi bahas lintas agama, Bang. Cari yang Kristen. Gitu. Oh Oke? maaf bang, kepencet. Oke. Baik. Assalamualaikum. Nonton dulu ya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen aja minta multi. Teman-teman yang Muslim nggak usah ikut-ikutan multi yang Muslim. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pendri, selamat malam, Bang. Berhala. Kalau kau naik tuh ngomong lah, jangan jadi berhala gitu. Iya, coba lihat berhala tuh, diem aja berhala. Berhala kayak gitu. Oh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Janjirau, selamat malam. Nggak jelas. Halo Bang, selamat malam Bang. Bang Romeo. Saya follow dulu dia deh. Selamat malam Bang Ustadz. Selamat malam abangku, lama kita tidak ketemu. Saya bawa narasumber nih. Gimana? Bawa narasumber nih. Kami udah pernah ketemu kok. Selamat malam. Udah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat. Tapi sepemikiran nggak Pak Robin sama Bang Romeo. Saya pikiran apanya tuh? Kalau Bang Romeo dia kan masih menuhankan Yesus. Kalau Pak Robin kan kagak. Padahal sama-sama Kristen toh. Siapa yang menuhankan Yesus? Oh, Bang Romeo udah nggak menuhankan Yesus lagi. Bang Julio. Oh, Bang Julio ya, Bang Julio ya, nggak menuhankan Yesus lagi ente. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu beda. Putra. Oh beda. Oh. Jadi Terus? Bang hamba ini gimana? Tidak menuhankan Yesus. Benar saudaraku. Yang menguatkan saya, kenapa saya nggak menuhankan Yesus? Karena itu firman Tuhan yang berkata, bukan narasi saya. Betul. Di mana itu tulis? Dikatakan, ini Yesus kan manusia, sekalipun dia manusia mulia. Makanya aku tidak mengandalkan manusia. Nanti aku terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, karena Yesus adalah manusia, sekalipun dia manusia yang suci, aku tidak mau mengandalkannya. Bahkan manusia juga, manusia utusan daripada Bapa, tidak akan pernah berbohong. Intinya, kunci satu lagi. Tidak akan pernah berbohong. Apa dikatakan Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah berbohong. Tuhan itu maha bisa segala-galanya.
Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia manusia. Maka dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kelar, nyata, itu fakta. Makanya Yesus juga nggak pernah berbohong. Ya, oke, satu lagi, yang terakhir. Kenapa saya mempertuhankan Bapa? Karena Bapa mengajarkan supaya aku mendapat hidup yang kekal. Aku percaya sebagai Yesus adalah sebagai manusia datang ke dunia dan sebagai utusan datang ke dunia. Di mana dalilnya? Yohanes 17 ayat yang ke-3. Percayalah kepada Bapa, satu-satunya Bapa yang benar, dan percaya kepada Yesus yang kau utus. Nah, itu baru yang kedua, Yohanes 1 ayat 7. Apa dikatakan sana? Penyesat akan datang ke seluruh dunia. Ini digarisbawahi, yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini hanya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, tapi banyak sekarang sebagai Tuhan, adalah penyesat dan antikris nanti. Aku nggak mau menjadi antikris. Aku percaya dia sebagai manusia datang ke dunia, bukan sebagai Tuhan. Begitu. Jadi gimana? Itu yang menguatkan aku. Bukan penarasi, bukan perkataan manusia. Firman Tuhan. Itu firman Tuhan ya. Bagaimana menurut Abang Yohanes 1 ayat 1 itu apa firman Tuhan apa bukan? Coba. Pakai menurutku. Ini masih perkataan dunia, berarti dia belum tahu Pak Ustaz Yusuf. Jangan pernah mengatakan kalau hamba ini menurut hamba. Jangan. Nanti aku terkutuk. Nanti aku terkutuk mengandalkan manusiaku. Jangan menurutku. Bagaimana menurut Bapak yang Bapak imanin? Nah, itu yang lebih baik. Iya, makanya saya tanya Abang kan tadi Bagaimana menurut Bapak Maha Pencipta ini yang Bapak Robin imanin? Nah, itu lebih baik. ya. Saya akan jawab kalau begitu. Bapak Tapi bagaimana menurut Pak Robin? Ah, bahaya. Nanti aku terkutuk, nggak mau. Nanti aku digantung di kayu salib. kita saling gantian. Abang kan tadi mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab itu sebagai dasar iman abang yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan dan manusia. Dengar saudaraku, Dengar. pengajaran saudara itu saya sudah terlebih dahulu mempelajari itu. Saudara kan mau menggiring saya untuk pengajaran dunia kan? Saya paham. Itu kan pengajaran dunia yang saudara pahami. Saya udah lebih dahulu pelajarin itu. Itulah saya dulu. Itulah saya dulu yang saudara pelajarin. Makanya saya tanya. Sekarang saya tidak mempelajarin itu. Saya mempelajari hakikat ilahi. Sekarang yang menjadi guru saya bukan pendeta-pendeta. Guru saya sekarang adalah Bapa itu sendiri. Itu yang menjadi guru saya. Makanya kita selalu bertentangan. Sampai kapanpun sebelum langit dan bumi ini lenyap, kita akan selalu bertentangan. Kita nggak bisa bersatu, saudaraku. Udah, itu aja kuncinya. Kita nggak bisa bersatu. Nampaknya penyesat ini karena mengutip Alkitabnya orang Katolik. Nah, kau udah menghakimi aku. Dari tadi aku, apapun yang kau katakan, aku nggak pernah menghakimimu. Nah, penonton yang di bawah boleh lihat. Dari mana dia langsung kasih keputusan. Sementara keputusan penghakiman belum ada. Dia udah mengatakan, inilah. Aku dari tadi pernah nggak mengatakan kepadanya. Nah, dari buahnya lah kau dapat melihat. Terima kasih, saudara. Atau perkataanmu. Gempe matak. Gempe matak. Maringing 33 133. Terima kasih. Apa yang katakan terima kasih? Seperti apa yang katakan terima kasih? Itu benar menurutmu, benar, silakan lakukan. Ini orang tidak bisa diajak diskusi, Pak Ustadz. Ini orang bagaimana? Dari mana kau tahu gak bisa diajak diskusi? Hanya kau yang mendengar saya. Hanya yang mendengar saya. Bisa diajak diskusi kok. Oke, Pak Robin, silakan, Pak Ustadz. biarkan gantian ngomong boleh. Biar beri kesempatan juga dia ngomong, Pak Robin. Nanti mungkin bisa dibantah gitu. Atau mau saya timer atau kayak gimana? Diskusi yang sehat, Pak. Di timer aja, di timer. Di timer aja. Berapa maunya? Iya. Mengutip ayat-ayat yang Bentar Bang Julio, bentar biar nggak kacau diskusinya. Mau di timer berapa lama? Kasih 2 menit aja, 2 menit aja. 3 menit ya? 3 menit satu orang boleh? Iya. Gitu. Ya udah Bang Julio dulu lah. Tuh. Gini, tadi Bang Tuh lihat di atas ya. Bang Robi kan mengutip ayat-ayat di dalam kitab suci bahwa Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai manusia. Maka saya tanya, bagaimana tanggapannya Bang Robi tentang firman Yohanes 1 ayat 1 dan firman Yohanes 1 ayat 1? Oke, udah. Tanggapi itu. Oh, masih lanjut, silakan. Nah, karena apa?
sebagian yang abang kutip, sebagian abang lupakan, sebagian abang menafsirkan sendiri, padahal yang membuat menyusun kitab itu orang Katolik. Anda mengambil dan menafsirkannya sesuka hati gitu loh. Itu Bang Ustadz. Coba beliau pendapatnya tentang Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana pendapat beliau? Coba. Oke, gampang itu mah. Ya, silakan. Bentar, Gampang itu waktunya mah. belum habis tuh. Udah, waktu Belum habis, silakan. Udah, oke, udah. Lanjut Pak Robin, 3 menit. Nah, Gampang, makanya kalau secara pengetahuan dunia, makanya saudaraku GMFF nggak bakal sampai ke sana. Definisinya bukan seperti itu, bukan firman menjadi manusia. Firman diterima oleh manusia. Makanya di sini banyak gagal paham. Firman itu sudah terlebih dahulu ada. Bukan firman menjadi manusia. Manusia ya manusia, firman ya firman. Firman itu adalah perkataan daripada Maha Pencipta. Jangan kau bikin firman menjadi manusia. Kapan? Toba. bentar dulu, Bang Kalau firman Julio. menjadi manusia di mana dalilnya? Pak Robin. Dengar dulu, jangan kau Bentar dulu. Saya ngomong. Pak Robin, bentar. Dia waktu Pak Robin ikut ngomong juga Ya. masalahnya. Ya silakan. Makanya jangan dengarkan dulu Bang Julio ya. Ini waktu Pak Robin, Anda nggak usah ngomong dulu. Salah Anda juga memberikan waktu nggak selesai 3 menit kan gitu. Biarkan dulu Pak Robin ngomong, nanti ada waktumu gitu 3 menit. Oke? Buka Silakan, Pak. GMP, buka. Masalah Yohanes 1 bahkan dikatakan roh yang menjadi manusia, bukan saudara. Roh itu diterima manusia, itu benar. Makanya di sini banyak yang keliru. Roh itu diterima manusia. Apakah kau pernah menjadi manusia? Roh menjadi manusia? Kan kau menerima roh. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu menerima roh yang namanya Roh Kudus. Sama seperti firman. Firman itu diterima oleh Yesus. Sama seperti mujizat. Mujizat itu diterima oleh Yesus, bukan Yesus yang mau memujizat. Yang membuat mujizat adalah Bapa, Maha Pencipta langit dan bumi. Makanya pakai konsep ilahi, jangan pakai konsep dunia. Kita gak bisa ketemu, saudara. Sampai kapanpun kita gak bisa ketemu. Kenapa? Itu pengajaran dunia. Kau bisa ketahui itu sejak kau lahir. Sementara pengetahuan saya sebelum saya lahir, saya sudah mengetahui. Sama seperti perkataan Yohanes Pembaptis. Yesus sudah ada sebelum aku ada. Nah, jangan buka otak kepala. Pusing, memang pusing. Kalau pakai akal sehat, logika pasti pusing. Begitu saudara, makanya aku bilang sampai kapan kita gak bisa ketemu. Makanya saya katakan tadi, saya udah pelajarin itu. Apa yang kau pelajarin, itulah yang saya pelajari dulu. Oh, saya NKRI itu dulu. NKRI bagi saya nggak ada, harus harus Yesus menjadi Tuhan. Itu saya dulu. Tapi ternyata setelah saya ditampol oleh Bapak baru, oh, keliru ternyata. Itu Bapak sendiri, bukan manusia yang nampol saya. Bapak Maha Pencipta langit dan bumi ini. Ya gitu saudara aja. Kalau itu yang saudara imani tentang pengetahuan tentang kebenaran, silakan. Saya nggak pernah paksa saudara, saya nggak pernah bisa ubah saudara. Begitu juga sebaliknya, saudara tidak akan pernah bisa mengubah saya. Terima kasih. Lanjut. Oke, itu waktunya di atas ya, dilihat ya Pak Robin. Giliran Bang Julio sekarang. Silakan ngomong tuh 3 menit. Iya. Itu ilmunya dibelajar dari mana? Saya kurang tahu itu. Dasar ilmunya dari mana Pak Robi bisa menafsirkan Alkitab sesuka hati. Sementara orang Katolik yang punya Alkitab bukan menafsirkan seperti yang disampaikan saudara, bahwa saudara punya ilmu dari langsung Allah. Kapan saudara ketemu dengan Allah? Sementara kitab itu disusun orang-orang Katolik pada zaman dulu. Kok bisa Anda menafsirkan sesuka hati? Dari mana Anda bertemu dengan Allah? Kapan? Waktunya kapan? Jam berapa? Tahun berapa Anda ketemu dengan Allah? Sehingga Anda menafsirkan sesuka hati Anda, kan? Gak masuk di logika cara berpikir seperti itu. Sementara Anda sedang mempelajari kitab kami, kitab Katolik, Anda menafsirkan sesuka hati Anda. Dari kapan Anda ketemu Allah? Sementara kitabnya orang Katolik yang tahu, orang Katolik yang susun, orang Katolik yang mempunyai rahasianya, orang Katolik yang punya kitab aslinya di mana? Masa Anda menafsirkan? Sementara Anda tidak percaya ayat yang lain, Anda mengutip ayat yang lain menjadikan dasar pemikiran Anda. Kan nggak logika seperti itu. Nggak masuk akal. Itu iman kita namanya.
Kepercayaan kita namanya. Anda mengutip ayat-ayat lain yang kami susun, jadikan dasar itu sebagai iman Anda. Sementara ayat lain seperti tadi Yohanes 1 ayat 1, Anda bilang itu menerima firman. Sementara di situ ayatnya jelas, teks originalnya jelas. Anda menafsirkan yang jauh daripada yang diajarkan para penyusun kita pada zaman dulu, yaitu orang Katolik yang punya kitab. Jauh daripada pemikiran yang tadi Bapak omongkan, bahwa itu dari Yesus penerima firman. Sementara di Yohanes 1 ayat 1 bukan Yesus penerima firman. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari mana Anda menafsirkan bahwa firman Yesus menerima firman? Dasarnya gimana? Itu, Pak. Terima kasih. Sudah? Baik. Silakan Pak Robin. Ya. Jadi katakan Katolik. Katolik itu, makanya aku nggak percaya kepada manusia. Katolik itu kan manusia. Katolik kan manusia kan? Yang ditulis ini kan, yang menulis ini kan manusia kan? Bisa saja. Iya. Bisa. Itu kuncinya. Makanya kita nggak bisa ketemu. Yang mempercaya tulisan manusia dengan tulisan ilahi. Tulisan ilahi itu dengan apa? Bukan dengan tinta, bukan dengan pena, dengan roh. Maka dikatakan aku belajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah itu yang aku berkuat. Aku belajar dalam roh dan kebenaran. Aku percaya kepada yang tidak terlihat. Aku beriman kepada yang tidak terlihat. Itu yang aku berkuat. Kebanyakan Katolik percaya kepada yang terlihat. Kebanyakan Katolik percaya kepada tulisan manusia. Kebanyakan Katolik percaya kepada apa? Romo-romo. Aku nggak percaya, karena dia manusia. Aku percaya hanya kepada Bapa Maha Pencipta langit dan bumi, sekalipun tidak pernah terlihat. Kan udah jauh berbeda. Ya pasti gak ketemu. Kau pasangkan aku supaya percaya kepada Katolik atau romo-romo atau pendeta-pendeta. Sementara aku nggak, imanku nggak seperti itu. Aku percaya kepada Bapa Maha Pencipta langit yang tidak terlihat. Bahkan rupanya suaranya aku nggak dengar. Ya pasti tolak belakang. Nah itulah imanku, itulah imanmu, silakan lakukan. Kan begitu, simpel saja kok. Biar nanti Bapak yang ngasih keputusan. Maha Pencipta langit dan bumi ini, iman siapa yang benar, bukan kita yang menghakimi. Begitu ya, GMP saudaraku yang aku sayangi, yang aku hormati. Terima kasih. Lanjut. Oke, gantian. Oke. Entah mana yang betul ini. Saya tanggapi Pak Robin. Pak Robin di-mute dulu Pak Robin. Soalnya dia- noise. Gini, dia mengatakan bahwa dia mengimani Allah yang pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, dasar iman Anda itu apa? Kenapa Anda mengatakan Anda mengimani Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran? Dengar dulu, ini pertanyaan saya. Anda mengimani Bapa, roh dan kebenaran. Itu Anda kutip dari mana? Anda kutip ayat itu dari mana? Sementara ayat yang lain Anda tidak percaya itu. Dari mana Anda kutip ayat itu sebagai dasar iman Anda? Itu nggak masuk logika. Sementara yang Anda kutip itu adalah Alkitabnya orang Katolik yang Anda kutip sebagai dasar iman Anda. Jadi iman Anda itu iman yang tidak valid, tidak ada dasarnya, dasar hukumnya. Kalau di pengadilan Anda sudah gugur. Anda tidak punya dasar iman Anda. Sementara Katolik yang menyusun kitab itu, ayat yang Anda kutip itu ayat yang disusun orang Katolik. Sementara Anda jadikan itu dasar iman Anda, yang lain Anda buang itu. Nggak logika itu secara normal. Anda bilang saya tidak menghakimi. Saya boleh menghakimi Anda kalau tidak ada hakim di dunia ini. Hilangkan polisi, hilangkan orang tuamu, hilangkan guru, hilangkan Pak Hakim kalau tidak bisa menghakimi Anda. Karena Anda tidak benar, dasar iman Anda salah. Ya saya wajib menghakimi Anda. Anda mengimani buta, imani kitabnya orang Katolik, Anda tidak punya kitab, Pak. Iya. Anda jadikan itu dasar Anda. Iya. Ya hanya orang yang tidak punya logika yang berpikir bahwa Anda punya statement itu benar. Tapi orang pintar, statement Anda itu tidak ada logikanya sama sekali. Terima kasih. Oh, tanggapi Pak Robin. Silakan. Mic-nya. Terima kasih. Ya.
pernah pakai logika untuk mengetahui Tuhan. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa menyelami Tuhan. Logika itu punya keterbatasan. Logikamu, saudara, itu bisa diukur oleh Maha Pencipta. Tetapi logika Maha Pencipta kau tidak bisa ukur. Makanya apa dikatakan dalam firman Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagimu sebagai logikamu, mungkin bagi Maha Pencipta. Mungkin nggak saya punya anak yang bisa terbang? Mungkin bagi Maha Kuasa. Bagi kamu nggak mungkin. Karena kamu punya keterbatasan. Jangan lelah dulu wajahnya. Pandang saya. Mungkin. Karena apa? Karena nggak mungkin sama kau. Karena kau pakai logikamu terus. Punya keterbatasan. Kau adalah makhluk yang terbatas. Sementara Maha Pencipta nggak keterbatasan. Bisa nggak? Seperti yang dikatakan, bisa nggak Tuhan menjadi apa? Bisa. Tapi kita dikasih akal sehat. Nggak pantas nggak Tuhan seperti itu. Nah itu Tuhan mau jadi apa aja bisa. Kita jangan bisa ukur dia. Bisa, jangan kita rendahkan dia. Bisa, jadi apa? Tapi apakah pantas Tuhan menjadi manusia kita rendahkan, sementara dia punya maha kuasa? Jadi hilang kemahakuasaannya gara-gara kita bilang dia menjadi Tuhan menjadi manusia. Gak pakai akal sehat. Sementara kita dikasih akal sehat untuk apa? Untuk dia, untuk tetap persembahkan kepada Maha Pencipta itu. Ternyata enggak, kita persembahkan kepada iblis atau dajjal. Jadi maka jangan pakai logikamu untuk memandang kebenaran yang Maha Kuasa. Nah itulah saya dulu. Saya kuat, saya paling hebat. Enggak seberapanya saudara dengan saya. Kalau masalah bicara pakai logika untuk memandangnya Maha Kuasa, enggak seberapanya, mohon maaf. Ini berbicara kesombongan. Kesombongan itulah datang dari iblis. Nah itulah saya dulu. Saya orang yang paling sombong dulu. Sombong rohani. Jadi begini saudaraku. Jadi makanya saya diajarkan dalam kebenaran itu menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ini yang aku aplikasikan sekarang. Saya percaya, sekalipun nggak ada yang tertulis, kan udah katakan tadi, iman saya tetap percaya kepada Bapa tanpa yang tertulis. Sebelum ada yang tertulis, karena yang apa yang ada kan yang nggak tertulis. Kan diawali dari yang tidak tertulis. Contoh, siapa yang mengalami Adam? Kan belum ada. Ada mengalami yang tertulis, tapi dia percaya nggak kepada Bapa? Percaya. Sekalipun dia melanggar, ketika dia melanggar larangannya, duluan mana Adam dengan yang tertulis? Coba, semua nih yang di bawah, pasti duluan Adam kan? Ah gitu Pak Ustaz Yusuf. Jadi kita kesana larinya, kepakai akal sehat. Nggak pernah duluan yang tertulis, bahkan nggak pernah duluan kitab-kitab, pasti duluan Adam. Baik, Pak Robin, waktu Pak Robin habis, Pak. Udah jauh. Oh ya, silakan. Waktu Bapak habis, Pak. Biar dia ngomong lagi nih. Silakan, Bang Julio. Oke, baik. Pertanyaanku nggak dijawab. Dia mengutip menyembah roh dan kebenaran. Itu Anda kutip dari mana? Itu kan kutip dari kitabnya orang Kristen, orang Katolik. Sementara satu bagian Anda percaya, yang lain Anda tidak percaya. Itu iman buta namanya Pak Robi. Anda mengutip ayat yang lain yang Anda yakini, sementara ayat yang lain Anda tidak pakai. Iman buta namanya itu Pak Robi. Anda bilang dulu begini. Sebenarnya Anda tidak paham. Anda menafsirkan ayat sesuka hati. Anda jadi Tuhan sendiri untuk menafsirkan sesuka hati Anda. Padahal pertanyaan saya, dasar iman Anda apa sehingga Anda bisa mengutip apa tadi? Menyembah roh dalam kebenaran. Dari mana Anda dapat ayat itu? Dari mana? Siapa yang nulis ayat itu sehingga menjadi dasar Anda? Itu yang Anda harus jawab pertanyaan saya. Anda mengutip satu ayat, melupakan 1000 ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Kan nggak masuk logika. Ya, saya tidak yakin bahwa Anda ini Kristen. Ya Anda punya kitab lain yang harus menjadi dasar alasan Anda bahwa itu keyakinan saya. Anda bukan orang Kristen. Karena bukan, kalau menurut pendapat saya, kalau Anda Kristen tidak mungkin Anda mengutip menyembah roh dalam kebenaran, Anda melupakan ayat yang lain. Kira-kira seperti itu Pak Robi. Jangan coba-coba kutip di dalam Alkitab kami. Karena Anda meyakini satu ayat melupakan 1000 ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Oke, giliran Pak Robin. Terima kasih. Gampang sekali menjawab itu. Nah, itu hanya pertanyaan-pertanyaan dunia. Gampang. Makanya selalu kita bertentangan. Kenapa, saudaraku?
Karena pengetahuanmu itu di pengetahuan dunia, pengetahuan manusia. Mengandalkan apa? Romo-romo, mengandalkan apa? Pendeta-pendeta, mengandalkan apa? Gereja-gereja. Nah itulah mempertuankan itu. Saya enggak mempertuankan itu. Jawabannya gampang. Sebelum ada yang tertulis, saya sudah mengetahuinya. Iman. Dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Nah itu jawabannya. Jadi yang mengetahui itu roh, bukan yang tertulis. Ya, apa yang menjadi kitab suci saya adalah roh. Kamu bisa mengetahui karena ada rohmu kan? Bisa mengetahui ayat-ayat, belajar ayat-ayat karena ada roh kan? Kalau nggak ada roh kamu kan mati. Dari mana kamu bisa tahu? Coba cara akal sehat dulu. Emang kamu bisa mati? Bisa tahu kalau kamu mati? Ah bingung kan? Pusing ini gini kayak kepala. Gila Pak Ustaz. Oh, iya. Kalau Bapak Robin begitu, makanya jangan pakai ilmu keduniaan lagi. Saya udah paham itu. 30 tahun saya belajar itu. Sekarang ilmu ketauhidan lah. Keilahian pakai baru. Maka kita akan sambung. Dari mana saya mengetahui firman itu, ayat-ayat itu? Itu ayat sudah ada sebelum ada yang tertulis. Makanya dikatakan Yohanes Pembaptis, Yesus sudah ada sebelum aku ada. Apa yang itu dimaksud itu? Roh. Makanya aku belajar dalam roh. Jadi roh yang memberitahu, roh yang belajar. Sama seperti saudara. Makanya tubuh tanpa roh nggak berguna. Iman tanpa perbuatan nggak mati. Jadi harus sepaket. Makanya aku duluankan dulu apa? Aku rohku. Baru aku andalkan yang tertulis. Jadi yang tertulis itu Pak Ustaz Yusuf sudah ada. Sebelum yang tertulis itu ada. Itu harus dipahami. Makanya dia saudaraku ini aja belajar kepada yang tertulis. Jadi kalau nggak ada yang tertulis dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Itu tadi udah saya lihat. Kalau nggak ada yang tertulis dia nggak percaya kepada Maha Pencipta, nggak bakal percaya. Beda dengan saya. Sekalipun tidak ada yang tertulis di dunia ini, aku tetap percaya kepada Bapa atau Allah itu. Begitu Pak Ustaz Yusuf. Terima kasih. Oke, silakan Bang Julio tanggapi. Seru ini ya. Iya. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya iman mati. Iman tanpa ada dasar maka iman itu sia-sia. Seperti abang. Abang bila tidak tertulis abang sudah percaya. Dari mana abang tahu? Abang percaya Tuhan dari mana? Anda siapa yang kenalkan Tuhan dari abang? Gak ada orang kalau tidak mengetahui ada dasarnya bisa mengenal Tuhan. Itu bohong. Di bagian saudara kita Islam juga ada kitabnya yang mengajarkan dia itu Al-Quran yang menjelaskan Tuhan. Abang masa sebelum tertulis abang sudah tahu? Abang menyamakan diri abang sebagai Tuhan. Masa sebelum tahu abang sudah tahu? Ini menyamakan diri sama dengan Tuhan ini si orang satu ini. So ini pada dasarnya Alkitab. Dia belajar kata-kata dari Alkitab. Dia bilang sebelum Alkitab ada dia sudah pikir Tuhan. Jangan bohong di sini. Kamu membohongi publik. Kamu telah mempelajari kata-kata itu dari Alkitab. Kamu bilang sebelum Alkitab itu ada, pikiranmu sudah ada. Kamu sudah mempelajari ilahi. Bohong itu. Jangan bohongi publik. Bilang aja kamu belajar dari Alkitab. Kamu melakukan sesuka hati kamu. Terima kasih. Jangan bohongi publik. Terima kasih. Itulah menurut pandangan manusiamu. Itulah menurut pengetahuan duniamu. Kembali lagi ke dunia. Iya. Jangan sangkal. Kau bisa mengetahui ini sejak kau lahir kan? Waktu kau belum lahir kau sudah ketahui. Aku sudah mengetahui ya. Dalam roh dan kebenaran. Saya sudah mengetahuinya Pak Ustaz Yusuf. Kalau dia enggak, mulai dia lahir baru bisa mengetahui. Itu juga belum. Kelas 5 SD atau 6 tahun baru dia bisa mulai mengetahui. Mungkin ya. Kalau saya enggak, sebelum saya terlahir, sebelum saya dibentuk di dalam rahim ibuku, saya sudah mengetahuinya. Apa itu? Rohnya. Roh saya sudah tercipta Pak Ustaz Yusuf. Sudah ada. Roh saya sudah ada. Oh ya, saudara kita GMP juga sudah ada sebelum saya ada. Itu harus diimanin. Jadi jangan imani dunia. Dunia punya keterbatasan nanti. Punya keterbatasan. Kita akan bisa jangkau. Kita akan bisa ukur. Ya, seperti dikatakan tadi. Bapak-bapak gereja. Katolik itu terukur. Bukan dari Katolik itu datangnya. Dari manusia. Dari Maha Pencipta. Kebenaran itu bukan dari Katolik datangnya. Bukan dari manusia. Kebenaran itu datang dari Maha Pencipta. Melalui apa? Melalui miliknya dari pada setiap manusia. Apa itu miliknya? Roh.
Jadi kita belajar dari roh. Roh itu semuanya memberikan kepintaran. Ini tubuh hanya alat penggerak. Manusia ini hanya alat penggerak. Ya, yang menggerakkan ini apa? Yang menghidupkan manusia ini apa? Roh. Makanya yang berbicara sekarang ini adalah roh. Ini sudah ada. Sebelum manusiaku ada. Sebelum kepintaranku ada. Sebelum yang tulis ada. Ini rohku sudah ada. Jadi ini saudaraku belum paham sampai ke sana. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Itu menurut dia seperti itu. Saya gak pernah bantah. Silakan imanin saudara. Yang penting imanku jangan kau usik. Imanmu juga mau usik. Silakan nanti masa penghakiman akan datang. Ya, terima kasih. Iya. Silakan susun buku sendiri, jangan kutip Alkitab orang Kristen karena Anda punya iman sendiri. Anda sebelum lahir Anda sudah mengetahui kebenaran itu. Maka Anda lahir duluan atau kitab Katolik yang universal lahir beribu-ribu tahun tertulis hal itu. Masa Anda baru lahir kemarin, Anda yang tahu juga cari kebenaran, kan nggak masuk logika. Jangan membohongi publik di sini, jangan membohongi publik di sini. Kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah ada sejak dahulu. Anda yang mengetahui itu, Anda mengakui bahwa itu lahir dari hati Anda sendiri. Jangan menipu publik di sini, saudara-saudara yang di bawah. Ini penipuan publik ini. Dia telah membaca kitab orang Kristen. Dia bilang kebenaran itu dia dapat sejak lahir. Penipuan publik. Ayat yang dia kutip sudah tertulis sejak dahulu. Bahwa menyembah roh dalam kebenaran itu Yesus sudah omong 2000 tahun yang lalu. Dia bilang dia datang sendiri. Ini penipuan publik. Silakan susun bukumu dan jadikan satu agama sendiri supaya Anda bisa meyakini itu. Jangan kutip-kutip ayat kami. Terima kasih. Anda bukan orang Kristen. Anda bukan orang Kristen. Jawab Pak Robin. Mana yang betul ini? Begini, saya mau tanya, sucian mana Yesus dengan Katolik? Sucian mana Yesus dengan Katolik? Kau katakan tadi tulis orang Katolik. Yang benar itu kalau Yesus menulis firman Tuhan baru benar. Masa Katolik lebih suci daripada Yesus? Mana Anda Kenapa kau masih ngomong? Ya dari mana? Ngomong silakan kau ngomong. Anda Bang Julio, bukan giliran Abang. Bukan giliran Abang. Nanti dijawab. Ya, sucian mana Yesus dengan Katolik? Udah pasti Yesus. Jangan kau pasal aku teman-teman Katolik. Mulainya dari Katolik, mulainya dari ini. Hebat banget Katolik itu. Melebihi daripada Yesus. Kalau manusia yang suci hanya Yesus. Ya, jangan kau baca dulu. Tunggu dapat waktumu, giliranmu. Jangan kau panas. Jauh bu. Jangan kau panas, saudaraku. Jauh bu. Ketawa dia mau tadi Yesus. Ya, jangan kau panas. Tenang. Damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27, 26. Damai sejahtera bagimu tinggalkan. Nah itu yang kau imanin. Aku tetap damai walaupun aku seperti ini. Biasa orang Batak, ya. Keras suaranya dari, tapi hatinya Tuhan bisa lihat. Ya, oke. Jadi bagaimana? Tinggian mana? Sucian mana? Bagiku tetap sucian Yesus, bukan Katolik. Dari mana Katolik yang menulis ayat suci? Hebat banget Katolik. Ya, dapatlah ayat suci itu dilontarkan oleh Maha Pencipta melalui suara, melalui malaikat suaranya, bukan Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Itu pun melalui malaikatnya. Sama seperti ketika Yesus dipercayai lahir ke dunia ini, berilah dia nama Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Nah, itu lebih baik namanya daripada kita katakan namanya. Jadi semua Tuhan itu beserta semua manusia. Itu lebih baik nama daripada Tuhan. Kalau mau kasih nama Tuhan secara dunia, Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan itu beserta semua manusia. Nah, itu benar. Itu saya imanin. Jangan berpihak-pihak. Tuhan itu apa? Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan itu maha adil. Sama seperti ini kita Pak Ustaz itu kemarin. Tuhan itu maha adil. Jadi Tuhan segala bangsa dan dunia ini adalah Tuhan yang sama. Kenapa bisa ada Tuhan-Tuhan itu berbeda? Karena dibikin oleh manusia. Doktrin manusia, makanya dalam kekristenan banyak denom. Katolik dengan Protestan, dengan Advent, dengan macam-macam. Saya nggak seperti itu. Saya tetap menyayangi mau Katolik, mau Advent, mau
karismatik, mau Protestan, aku tetap menyayangi. Itulah yang diajarkan oleh bapakku kepadaku. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, bentar Bang Julio, nggak sabar kali kau. Waktunya tuh ada jalan di Panas ya, atas panas ya, ya. panas ya. Coba dilihat, jangan panas lah. Panas Iya, ya, Pak Rudi. Apa? tenangkan Roh Kudusmu, Bang Julio. Ya, tenang, damai sejahtera. Iya, tenangkan Roh Kudusmu. Nah, ini giliranmu sekarang. Ya, Silakan. damai sejahtera bagi kita. Sekarang dia bilang Yesus itu suci. Saya mau tanya, dari mana Pak Robin tahu bahwa Yesus itu suci, Yesus itu dilahirkan sebagai nabi, Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu Immanuel. Saya mau tanya, dari mana Pak Robin tahu tentang hal ini? Kalau nggak ditulis di dalam Alkitab, orang Katolik menyusun kitab itu sehingga Anda menjadikan dasar sebagai iman Anda. Kan logika omongnya bukan bodoh ya. Gak masuk akal iman Bapak ini. Saya nggak tahu Bapak agama apa. Karena Anda mengutip ayat-ayat yang ditulis di dalam bukunya orang Katolik, tapi Anda tidak mengakuinya orang Katolik. Padahal itu yang disusun buku itu yang Anda baca sebagai dasar iman itu orang Katolik, Pak Robin. Ya silakan susun buku Anda sendiri, bikin Alkitabmu sendiri, kitab sucimu sendiri, menyebarkan, jadikan dasar imanmu. Anda tidak bilang orang Katolik itu doktrin, orang Katolik ini, tetapi Anda jadikan kitabnya orang Katolik sebagai dasar iman Anda. Saudara-saudaraku yang di bawah Pak Robi ini, saya nggak tahu agamanya apa, dasar imannya apa, sehingga dia bisa percaya Yesus. Saya tanya, Anda kenal Yesus dari mana? Anda tahu Yesus itu mulia, Anda tahu Yesus itu adalah nabi, orang yang mulia. Dari mana Anda tahu itu? Coba, dari rohmu, dari roh kebenaranmu. Kalau nggak tertulis bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, seorang utusan, seorang yang dimuliakan atau Immanuel, dari mana Anda mengetahui itu? Janganlah penipuan publik di sini. Anda bilang Anda tahu sendiri karena roh kebenaran sudah ada di dalam diri Anda. Sementara yang Anda tahu Yesus itu adalah yang mulia daripada kitabnya orang Katolik yang susun. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Tanggapi Pak Robin. Apapun yang kau katakan itu semua jawaban manusia itu. Itu perkataan manusia itu semua, saudaraku. Dari A sampai Z itu semua perkataan manusia. Kau kan manusia kan? Kau kan bukan Tuhan. Dari mana kamu tahu Yesus? Harus tunggu dulu. Kamu mendengar aja dulu. Bang Julio bukan giliranmu. Siapa suruh? Panas dulu dia. Sabarlah, tenangkan Roh Kudusmu, Bang Julio. Ya. Masih rendah ini. Lanjut Pak Robin. Jangan marah dulu. Ya, apapun yang kau katakan dari kebenaran itu kebenaran benar, itu kebenaran manusia. Saya nggak bantah. Makanya aku nggak percaya. Sebenar apapun yang kau perkatakan itu, mau dari Katolik, mau dari apa, intinya aku nggak percaya kepada manusia. Karena kan kau manusia, kan kau yang menyebut dari tadi. Inilah, dari inilah. Aku nggak percaya itu. Tapi kalau udah Tuhan mengatakan, baru aku percaya. Melalui apa? Melalui miliknya yang ada pada aku. Apa itu miliknya? Roh. Aku percaya. Roh itu akan bergerak. Ya, Roh Kudus itu pasti bergerak di dalam hidupku. Jadi karena kamu yang berkata-kata tadi, makanya aku nggak percaya. Karena apa? Kamu itu mengetahui itu mulai kamu dari lahir. Sementara roh sebelum kita lahir sudah diketahui. Maka saya katakan tadi, dalil itu sudah ada sebelum dalil itu ada. Apa itu? Roh. Roh itu sudah ada terlebih dahulu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang ada padaku ini adalah rohnya daripada Tuhan. Yang memberikan aku kehidupan Tuhan. Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi kapan saja Tuhan ini pergi dariku bisa. Gak usah aku mesti kecelakaan. Gak usah mesti aku sakit penyakit. Lagi tidur Tuhan pergi dariku. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Roh, kehidupan, napas. Jadi kalau katakan Tuhan gak ada pada aku, ada. Jadi sekarang yang berbicara Tuhan. Melalui apa? Miliknya. Roh. Jadi yang berbicara roh. Jadi kalau gak ada roh, aku gak bisa berbicara sama kamu saudara. Aku mati. Aku barang panah. Karena ada rohku, maka yang bisa berbicara kepadamu.
Makanya kan dari mana kau belajar? Makanya banyak orang bertanya, saudara-saudara kada muslim juga. Dari mana kau bisa mengetahui? Karena aku hidup. Kalau aku gak hidup, gak bakal bisa aku ketahui. Kalau aku mati dari mana? Secara akal sehat aku bisa mengetahui aku mati. Dari mana kita suci bahwa aku hidup? Itu kita suciku. Bukan yang tertulis, itu bisa dibohong-bohongin. Iya. Kalau ditanya apa kita sucimu, apa yang menjadi pedomanmu? Aku hidup. Gitu Pak Ustaz Yusuf. Jadi gampang kok sebenarnya. Kalau kita Pak Ustaz Yusuf coba, bisa nggak ceramah? Bisa nggak? Boro-boro bisa ceramah. Angkat tangan Pak Ustaz Yusuf ini nggak bisa. Boro-boro menyampaikan. Karena Pak Ustaz hidup kan? Nah itu jawabannya. Dari mana kau tahu? Karena aku hidup. Gampang sih. Tanggapi kau. Saya belajar Oke, Pak Robin, waktunya habis. Lihat tanggapan Terima kasih, dia saudaraku. gimana, Bang Julio, Aku tetap silakan. menyayangimu. Tetap mengasihimu, saudaraku. Iya, Pak Robi. Jadi dari untuk apa kita berdebat sementara Anda punya dasar iman pada diri Anda sendiri? Ada roh. Semua orang tahu bahwa semua. Ya, nggak perlu, saudara. Yang Anda bahas sekarang Anda kutip di perjanjian lama kejadian 1 bahwa roh itu melayang-layang. Dari mana Anda tahu roh melayang-layang kalau bukan Anda belajar dari kitab? Jangan menipu publik di sini. Jangan menipu apa yang Anda pikirkan itu sudah tertulis. Berarti belum paham dia. Kita orang Katolik. Ya, silakan. Saudara-saudara Karena kita punya waktu, silakan. Dia bilang Ini nggak punya waktu lagi, masih ada. pengetahuan itu ada di dalam diri. Semua orang tahu itu bahwa saya punya roh. Tetapi saya tahu roh saya ini asalnya dari mana. Roh saya asal dari apa. Tetapi untuk mengenal roh dan kebenaran itu saya diajari oleh Yesus. Dan di dalam Jangan semua orang bilang tahu. Mohon maaf, nggak semua orang tahu. Orang mati nggak tahu dia punya roh. semua orang tahu. Anda bilang, Emang orang mati bisa tahu dia punya roh? oke, saya tanya kau tahu dari mana roh itu asal dari Allah? Dengar dulu. Tadi kau bilang tadi semua orang punya roh. Semua orang tahu. Orang mati tahu dia punya roh. Kau bilang kau tahu rohmu dari Allah. Orang mati tahu dia punya roh. Nah, ini dengar baik-baik ya. Dia katakan tadi ya, sekarang dia sendiri yang menampol perkataannya. Orang mati tahu dia nggak punya roh. Gini, Jangan bilang semua orang dia tahu punya roh. dari Allah. Jangan bilang semua tahu semua orang punya roh. Anda tahu bahwa roh. Jangan bilang semua orang tahu punya roh. Jangan. Itu pengetahuan dunia. Emang orang mati dia tahu dia punya roh. Logika. Tahu dia punya roh. Logika apa saya nggak tahu. Yang tahu dia punya roh hanya orang hidup. Berpaham saudara? Anda bilang Yang tahu dia punya roh bukan semua orang dia tahu punya roh. Yang tahu dia punya roh hanya orang hidup Pak Ustaz Yusuf. Anda tahu roh Anda itu Orang dari mati mana? nggak tahu. Pertanyaan saya. Nggak usah kau bantah-bantah, kau pelintir-pelintir. Anda Kau kalau udah terpojok di situ, saya mau tanya. Kau bilang tadi, semua orang tahu dia punya roh. Emang orang mati tahu dia punya roh? Kan orang juga, karena namanya orang juga kan orang mati, tapi orang mati. Orang mati, apakah tahu Jangan masuk mati, jangan kau pelintir-pelintir. Jawabanmu aku udah tahu tadi. termasuk Sekarang aku mau tanya, termasuk yang Anda. yang tahu semua manusia punya roh, orang yang hidup atau orang yang mati? Jawab. Sekarang pertanyaan saya. Anda Kalau aku bertanya, kau bertanya lagi. Dari mana Udahlah Anda kalau kau tahu ngomong apa biar nggak bisa diskusi oleh kita. Main ini dor aja lah kita yuk. Kau mau diskusi gak? Kamu ini gimana ya bu? Jadi begini saudara, orang mati nggak tahu rohnya ada. Jadi nggak semua orang. Itu saya bantah. Sudah Tapi kalau kau katakan, makanya berbahasa Indonesia yang baik saudara. Pernah nggak berbelajar bahasa Indonesia? tanya Pak Robin. Anda Hidup, bilang tahu semua ada rohnya. Itu orang hidup. Jangan kau bilang hanya sekata orang mati, semua orang tahu dia punya roh. Itu keliru. Orang mati nggak tahu dia punya roh. Tapi kalau kau katakan orang hidup tahu semua orang hidup tahu dia punya roh, itu baru cocok kalimatmu. Kamu katakan semua orang tahu punya roh. Itu saya bantah, makanya kalau berbicara kan Ambaina berhati-hati saudara. Harus pakai dulu ilmu namanya ilmu psikolog, pakai sama Ambaina. Jangan pakai asal-asal nyeplos. boleh Ya, jangan kau langsung panas. Tadi aku berbicara panas, kenapa mau? samamu Robi? Gimana? Gak usah pakai 7 jutaan begini, gak usah begini. Kenapa harus pakai begini? Tadi bisanya kau diam, nggak pakai begini. Sekarang begini. Kenapa itu? Coba saya tanya. Kenapa? Mana? Udah apa? Mau marah? Mau marah sama saya? Saya tanya Pak Robi. Nggak usah ditanya-tanya saya. Kau nggak perlu menanya saya. Tanyalah dirimu. Si lumbar di matahari saudaramu kamu lihat. Jangan tertawa.
Selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tetapi besar balok. Jangan pusing. Masa pusing sama bahin-bahin dah. Diskusi sama orang apa ini Pak Ustadz. Saya tuh enggak Oh ya udah. Oke. Terima kasih ya Bang Oke. Julio ya. Ya salam saudaraku ya. Aku tetap mengasihimu. Dia bilang roh. Mohon maaf kalau ada perkataan gue yang salah buat saudaraku BMF. Kita tetap bersaudara. Mana lagi ada yang lebih Pak keras Robin, lagi? Naikin Pak Ustaz. kasih juga lah kesempatan dia ngomong. Kenapa? Apa yang kabur itu ada atur tadi. Makanya itu yang dia tuai. Iya. Kenapa dia tadi